kita ya, sebagaimana telah kita rencanakan bahwa kita akan melaksanakan praktikum ya, praktikum percobaan kalorimeter ya. Ini rangkaian percobaan dari percobaan kalorimeter. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu, doa dimulai. Amin. Ya, selesai. Ya baik, untuk percobaan ini ya, kita akan melakukan percobaan kalorimeter sederhana. Nanti akan digunakan kalorimeternya dari bekas kopi ini. Nanti ini kalorimeter sederhana ini tidak menyerap kalor ya. Ya baik, sebelumnya kita cek dulu kehadiran ya. Ada. Agak izin ya. Agak izin. Apa? Dipo. Sekarang kita akan lihat ya percobaan. Nah, kalian sebelumnya setelah belajar tentang materi penentuan ya, penentuan delta H ada berapa cara? Tiga atau berapa? Empat ya. Berapa cara? Dengan cara apa saja? Kalau dibaca terus ya, dengan delta HF terus delta ada 4 cara ya. Nah, pada kali ini kita akan melaksanakan penentuan delta H dengan cara menggunakan kalorimeter. Oke, ini kita lihat ya, ada beberapa nih bahan makanan. Mungkin kalian telah belajar ya. Telah belajar bahwa misalnya kita ketahui ya tentang SD atau SMP ya. Karbohidrat mampunya setiap gramnya itu mengandung kalori sebesar 4 ya, 4 kalori. Kemudian kalau lemak 9 kalori ya, protein 4 kalori. Nah, ini adalah yang ada dalam keseharian kita ya. Nah, kita kan belajar termokimia ya. Nah, sebenarnya ini bagaimana orang bisa menentukan ya bahwa misalnya dalam karbohidrat itu kalorinya ada 4, lemak ada 9, ya, kemudian protein ada 4. Nah, ini salah satunya adalah dengan cara yang kita pelajari dari materi termokimia ini ya. Nah, sekarang ya. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Misalnya ini ada karbohidrat ya, yang sebelah kiri itu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini nanti dalam pencernaan kita ya, karbohidrat itu hasil akhirnya apa kalau biologi? Kalau kita makan gula karbohidrat, hasil akhirnya apa? Glukosa ya, pencernaan terakhirnya glukosa. Nah, nanti glukosa itu terbakar ya dalam sel darah kita. Nah, masukkan CO2 dan H2O. Nah, nanti ada nilai delta H-nya berapa kilojoule ya. Nah, nanti dari nilai kilojoule ini berapa dikonversi ya. Ini kan untuk 1 mol, nanti dikonversi kalau untuk 1 gram berapa dapatnya kilojoule ya. Ini kan satuannya kilojoule. Nah, nanti diubah dari kilojoule ke satuan kalori. Jadi nanti akan dapat bahwa karbohidrat itu nilai kalorinya adalah tadi 4 ya. Kemudian kalau lemak dari mana dapat 9 kalori ya. Ini ya, nanti hasil akhir lemak ini adalah namanya ada gliserol, triglyceride ya, dan seterusnya. Nah, nanti dapat delta H-nya sekian ya, sekian kilojoule. Nah, jadi orang kenapa bisa menentukan bahwa lemak itu 9 kalori, karbohidrat itu 4 kalori? Nah, ini dari ya seperti ini ya, dari termokimia. Oke, untuk kalian di depan hal ini, nah ini masalah yang akan kalian pecahkan ya. Nah, kalian akan menentukan nilai perubahan entalpi ya, delta H dari reaksi ini. Larutan HCl bereaksikan dengan larutan NaOH ya. Nanti dia itu akan menghasilkan garam ya, larutan NaCl aqueous dan H2O liquid ya. Nah, nanti ini masalah yang akan kalian pecahkan pada pembelajaran kali ini. Kalian akan menentukan secara eksperimen ya, jadi bukan hanya teori, tapi eksperimen. Nah, kalian menentukan nanti delta H untuk reaksi ini berapa gitu ya. Nah, ini kalian akan lakukan dengan percobaan. Oke, baik, untuk menyelesaikan masalah ini silahkan
Ini kelompoknya nih. Ini sudah dibagi. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 Abdan Zakia. Ya, nanti kelompok 1 di sini aja ya. Kelompok 1 Abdan Zakia, kemudian kelompok 2 Aga. Ya, Arfa, Divo dan Fatin Sauki. Kelompok 1 ya, silakan. Langsung bergerak ke sebelah sini nih, kelompok 1. Kita kelompok 2. Abdan, Aga, Arfa, Divo, Fatin Sauki. Kelompok 2 di sebelah sini nih. Sebelah sini kelompok 2 Fauzan Ahmad. Silakan kalian analisis, cermati ya kebutuhan alat bahan. Kemudian di sana kalian sudah bisa langsung melakukan percobaan sesuai dengan panduan yang ada. Di kelompok ini ada yang mungkin menulis, ada yang melakukan pertanyaan. Nanti dihadirkan ada data yang harus kalian lihat. Oke, baik. Coba silakan sekarang dipresentasikan ya ke depan, mulai dari kelompok 1. Yang berurutan kelompok 1 aja dulu. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami praktekkan tadi, yaitu tentang kalorimeter. Jadi awal-awal kita memasukkan 50 ml larutan ke NaOH ke dalam kalorimeter. Nah, pengamatan yang kami lakukan itu NaOH-nya pas dicampur dituang ke kalorimeter itu bening atau tidak berubah. Setelah itu kami ukur suhu larutan NaOH menggunakan termometer. Suhu larutan NaOH itu 28 derajat Celcius. Nah, sekarang kita ukur suhu larutan HCl menggunakan termometer. Kita dapat juga larutan HCl-nya bersuhu 28 Celcius. Setelah itu kami menghitung suhu rata-rata dari larutan HCl dan NaOH sebagai awal reaksi, yaitu kita dapat suhu awalnya suhu larutan NaOH-nya 28, suhu larutan HCl-nya 200 juga. Nah, jadi suhu rata-rata kita dapatkan 28 ditambah 28 dibagi 2 menghasilkan 28. Nah, setelah itu kita dapat dengan hasil delta
perubahan suhunya adalah T akhir dikurang T awal, itu adalah rumus umum. Jadi 31 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius menghasilkan 3 derajat Celcius. Jadi perubahan suhu yang kita dapat adalah 3 derajat Celcius. Oke. Masya Allah. Apa sih? Oke, setelah itu kami mengolah data dan menghitung dengan key reaksi atau delta A reaksinya. Jadi setelah menghitung itu kita menemukan key reaksinya. Key reaksinya adalah min 1260 kilojoule, min 1,260 kilojoule. Ini Untuk setiap 0,05 mol. Dan delta H reaksi menurut kesamaan NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O adalah min 25,20 kilojoule untuk 1 molnya. Alhamdulillah. Kesimpulan yang kita dapat adalah kita mendapatkan persamaan tadi, menghitung, dan kita belajar bahwa kimia itu menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau netralisasi ini ternyata minus 57. Kalian dapat berapa tadi? Min 20-an ya. Lumayan lah, jadi perbedaannya kita harus tengahnya ya. Jadi ada perbedaan antara hasil yang kalian peroleh dengan referensinya ya. Coba kalian evaluasi kira-kira apa yang bisa menyebabkan nilai yang kalian peroleh dari percobaan ini berbeda dengan referensi ya. Coba saya jawabnya apa? Termometer. Kenapa termometernya? Kurang ini, kurang bagus gitu. Oke, bisa ya. Jadi maka nanti kalau setiap percobaan mau pakai termometer, maka termometernya harus dicek dulu ya. Bisa dipegang dulu, oh dia naik termometernya. Oke, yang lain kira-kira apa penyebabnya? Selanjutnya, ini di akhir ya, kita simpulkan ya. Jadi percobaan ini tadi kalian telah menentukan apa? Kalau netralisasi ya dengan tadi yang pokoknya contohan ya. Di akhir sesi ya kalian akan melaksanakan post test. Silakan. Ini diisi ya. Diisi. Nah, di sana ada pertanyaan ya. Nanti ada post test ya, ini untuk menilai individu. Kalau tadi kan kelompok ya. Nah, sekarang biar kalian akan dilaksanakan post test. Ya baik ya, nanti ini dikumpulkan ya. Sekali lagi informasi untuk teman selanjutnya kita akan belajar di laboratorium komputer ya. Nanti kalian akan bikin laporan percobaan. Nanti hasil percobaannya diupload di YouTube atau kalau kalian punya website boleh diupload di website ya. Insya Allah nanti kita akan link untuk coba ya. Ya kemudian nanti di akhir setelah kegiatan ini kita tutup, jangan lupa ya alat dan bahannya dicuci-cuci, dibersihkan, kemudian disimpan ke tempat semula ya. Baik, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah sangat antusias sekali dalam belajar. Marilah kita